Ya, istighfar untuk nanti sore habis asar. Udah, jangan lama-lama. Kalau perempuan sekarang ya. Nanti tetap perempuan juga harus siap-siap ya. Udah, silakan dulu. atau tata cara pengurusan jenazah atau ada 4 pembagiannya. Yang pertama pemandiannya mayit, dan yang kedua mengamalkan mayit, dan yang ketiga mensolatkan mayit, dan yang keempat menguburkannya mayit. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini itu adalah pasal arkanus sholati, semua rukun sholat. Sab'ata asyara adalah 17. Al-awalu, yang pertama, an-niyatu adalah niat. Asani, yang kedua, takbiratul ihrami adalah membaca takbiratul ihram. Asalisu, yang ketiga, al-qiyamu adalah berdiri. Alal qadiri, atas orang yang mampu. Fil fardi, di dalam fardu. Ar-rabi'u, yang keempat, qiraatul fatihati adalah membaca surat Fatihah. Al-khamisu, yang kelima, ar-ruku'u adalah ruku'. As-sadisu, yang keenam, at-tuma'ninatu adalah tuma'ninah fihi, di dalam ruku'. As-sabi'u, yang ketujuh, al-i'tidalu adalah i'tidal. As-saminu, yang ke-8, at-tuma'ninatu adalah tuma'ninah fihi, di dalam ruku'. As-sabi'u, yang ketujuh, al-i'tidalu adalah i'tidal. As-saminu, yang ke-8, at-tuma'ninatu adalah tumaninah fihi, di dalam i'tidal. At-tasi'u, yang ke-9, as-sujudu adalah sujud marrataini, sambil 2 kali. Al-asyiru, yang ke-10, at-tuma'ninatu adalah tumaninah fihi, di dalam sujud. Al-hadiyah asyara, yang ke-11, al-julusu adalah duduk baina sajadataini, di antara 2 sujud. Asaniya asyara, yang ke-12, at-tuma'ninatu adalah tumaninah fihi, di dalam 2 sujud. Asalisa asyara, yang ke-13, at-tasyahudul akhiri adalah tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara, yang ke-14, al-qu'udu adalah berdiri. Al-qu'udu adalah duduk fihi, di dalam tasyahud akhir. Al-khamisa asyara, yang ke-15, as-sholatu adalah membaca sholawat ala nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi, di dalam duduk dan dalam sujud. Asyadisa asyara, yang ke-16, assalamu adalah membaca salam. Asabi'a asyara, yang ke-17, at-tartibu adalah tartib. kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya di sini si musonif jelaskan tentang rukun sholat. Jadi rukun sholat di kitab Kasih Patuh saja jumlahnya ada 17, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena banyak. Tapi kalau di kitab lain ada yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 18. Kalau yang menyebutkan 13 itu tidak memakai tumakninah, tapi kalau yang 17 ini memakai tumakninah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Faslun, ini adalah pasal al-amwalu, semuanya harta itu allati talzamu, yang wajib pihak di dalam amwal asabatu apa zakat sitatu anwa'in, adalah 6 warna semuanya. Anakmu satu hewan ternak, warna dani, dan yang kedua emas dan perak, wal mu'amiratu, dan yang ketiga pertanian, wa amwalu, dan yang keempat wa amwalu tijarati, dan yang keempat harta dagangan. Wajibuha yang wajib amwalu tijarah rumu ustri, apa 10 kimati puluh di tijarah, barang benda dagangan. Walikazu, dan yang kelima rikas, wal ma'dani, dan yang keenam ma'dan. Sedikit tambahkan bukan pada. Jadi di sini di musonif menceritakan tentang harta yang wajib mengeluarkan zakat, yaitu ada 6. Yang pertama hewan ternak. Contohnya hewan ternak itu yang pertama unta, kerbau, dan kambing. Warna tani, dan yang kedua yaitu emas dan perak. Dan yang ketiga yaitu pertanian, yaitu berupa makanan pokok. Wa amalu tijarah, dan yang keempat harta dagangan. Wa rikazu, dan yang keenam rikaz, yaitu harta peternak pada zaman jahiliyah. Wa ma'dani, dan keenam ma'dan, yaitu harta peternak berupa emas dan perak. Yang dari saya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adalah pasal suruh jami taklimi, semua syarat jami taklim. Arbaatun, adalah 4. Al-bidatu bil ula, 1 memulai syarat yang pertama, wa niatu jami, dan kedua niat jama. Fiha, di dalam syarat yang pertama, wal mualatu, dan berturut-turusan benahuma, di antara syarat yang pertama dan syarat kedua, daun ujri, dan berturut-turusan ada di perjalanan. Bisa diulang. Daun ujri Takdim dan Jadi kesimpulannya, bila kita ingin melaksanakan sholat jamaah taklim, kita harus mempunyai tujuan yang baik. Kalau kita tujuan yang bermaksud itu tidak bisa dijawab. Contoh, Penjelasannya di sini dikatakan oleh musannif orang tertidur kemudian nggak sholat nggak dosa, dengan catatan yang pertama tidur sebelumnya masuknya waktu dan sesudah masuknya waktu. Wanisyanu, dan yang kedua lupa dari sesuatu yang halal. Contohnya kijayat membaca Al-Quran sambil khusyuk, lalu kijayat niatnya jam 3 itu mau nunggu waktu asar. Berhubung kijayat membacanya sambil mengkhusyuk, sambil menghayati bacaan tersebut, lalu kijayat selesai membacanya waktu maghrib, maka itu dimaafkan.
maka hijayat lupa tersebut lupanya bukan melanggar Allah tapi lupanya mubah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini itu adalah pasal mujibatul ghusli, semua yang mewajibkan mandi itu sitkatun adalah 6. Ilaju hasafati, 1 memasukkan hasafah fil farji, ke dalam farji. Wa khurujul mani, dan kedua keluarnya air mani. Wal haidu, dan ketiga keluar darah haid. Wan nifasu, dan keempat nifas. Wal wiladatu, dan kelima wiladah. Wal mautu, dan keenam mati. Saudara Rizal, pertanyaan pertama tentang wajib mandi, diwajibkan untuk siapa ini? Untuk laki-laki dan perempuan. Diwajibkan untuk laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan diwajibkannya mandi itu selain keluarnya haid, itu keluarnya darah apa? Darah nifas dan darah wiladah. Darah nifas dan darah Wiladah. wiladah. Apa arti dari nifas dan wiladah? Darah nifas adalah darah haid yang terkumpul dan keluar setelah kosongnya rahim secara keseluruhan. Kalau darah wiladah adalah darah setelah melahirkan yang keluar berbarengan dengan cabang bayi atau ari-ari. Iya. Pada kesempatan kali ini Ki Musoni menjelaskan tentang perkara yang diwajibkan untuk mandi. Perkara tersebut berjumlah 6. Yang pertama, ilaju hasafati, 1 memasukkan hasafah fil farji, ke dalam farji, baik dilakukan bersama manusia atau hewan. Wa khurujul mani, dan keluarnya air mani, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Wal haidu, dan ketiga darah haid, yaitu darah yang keluar dari organ rahim seorang perempuan dalam waktu tertentu. Wan nifasu, dan keempat yaitu darah nifas, yaitu darah haid yang terkumpul dan keluar secara kosongnya rahim secara keseluruhan, dan keluarnya itu setelah darah wiladah. Wal wiladatu, dan kelima adalah darah wiladah, yaitu darah setelah melahirkan yang keluar berbarengan dengan cabang bayi atau ari-ari. Wal mautu, dan keenam mati. Orang yang mati wajib dimandikan kecuali orang yang mati syahid yang berperang di jalan Allah pada zaman Rasulullah, seperti perang Khandaq. Allah yang